Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat, sukses dalam aktivitasnya, banyak kemudahan dan barokah. Bertemu kembali dengan saya, Irwan Putra. Kita hari ini akan membahas tentang beragam rumah adat Nusantara. Setelah kemarin dan hari-hari pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang beragam rumah ibadah, perayaan tradisional, dan berbagai hal yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional kita. Keragaman rumah adat di Indonesia tak perlu diragukan lagi. Setiap suku dari Sabang sampai Maroke memiliki arsitektur rumah adat dengan keunikan masing-masing. Kita bahas yang pertama, rumah Krung Bade atau rumah Aceh. Rumah adat Aceh ini mempunyai tangga depan rumah dengan jumlah ganjil. Sebagai jalan masuk ke rumah adat ini mengaplikasikan bangunan menjulur dari timur ke barat dan mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah. Model rumah panggung ini ditinggikan sekitar 2,5 sampai 3 meter. Bagian atap rumahnya dilapisi dengan material daun rumbia. Biasanya pada bagian dinding terbuat dari kayu, dihiasi lukisan, kemudian lantainya terbuat dari nau atau bambu. Uniknya pintu rumah dibuat lebih pendek, yakni 1,2 sampai 1,5 meter, agar orang yang memasukinya bisa memberikan salam hormat kepada pemilik rumah tanpa mengenal kasta sosial. Berikutnya adalah rumah rakit. Sesuai namanya, rumah adat Bangka Belitung ini berbentuk seperti rakit dan dibangun di atas sungai. Karena itu, rumah adat ini juga populer di Palembang, termasuk juga Bangka Belitung. Rumah ini dibangun di atas sungai sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Sahabat semuanya, pembangunannya menggunakan material berupa bambu jenis mayan yang bisa mengambang di air. Bagian atap dibangun dengan menggunakan kulit yang dianyam. Rotan juga digunakan sebagai pengikat antar bambu dan bagian atas rumah rakit. Berikutnya adalah rumah lamin. Rumah lamin adalah rumah adat suku Dayak, khususnya suku Dayak Timur yang menetap di Kalimantan Timur. Memiliki corak ornamen di atap di setiap sisinya. Rumah adat terbesar di Indonesia ini memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi sekitar 3 meter. Sehingga bisa dihuni oleh 12-30 kepala keluarga. Ada 2 jenis tiang di rumah ini, yaitu tiang penopang lantai dan penyangga atap. Halaman depan rumah dilengkapi dengan patung totem yang diyakini suku Dayak sebagai dewa. Warna cat yang dipilih pun memiliki arti tersendiri. Warna merah melambangkan keberanian, warna kuning melambangkan kewibawaan, warna biru melambangkan kesetiaan, dan warna putih melambangkan kebersihan jiwa. Sahabat semuanya, berikutnya adalah rumah Mbarunyang. Rumah adat ini hanya dapat ditemukan di desa Wairebo yang terletak di pegunungan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Mbarunyang juga memperoleh penghargaan tertinggi dengan kategori warisan budaya dari UNESCO Asia Pasifik pada tahun 2012. Bentuknya mengerucut dengan tinggi 15 meter dan terdiri dari 5 lantai. Lantai dasar merupakan tempat tinggal dan berkumpul. Lantai kedua digunakan untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang, dan lantai 3 merupakan tempat penyimpanan benih-benih pangan seperti padi dan jagung. Kemudian di lantai 4 digunakan untuk menyimpan stok pangan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kekeringan atau panceklik, dan lantai 5 merupakan lantai yang paling atas digunakan untuk mempersembahkan sesaji kepada para leluhur. Berikutnya adalah rumah sasak. Rumah sasak ini adalah rumah adat asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, memiliki bentuk dan material yang sangat unik. Dindingnya terbuat dari anyaman dan atap rumahnya terbuat dari akar alang-alang atau jerami. Lantainya terbuat dari campuran batu bata, getah pohon, dan abu jerami. Di Provinsi Papua ada rumah Honai. Rumah ini berbentuk mengerucut dengan bagian atas yang ditutupi jerami kering.
Atapnya mirip dengan batok kelapa dan tidak terlalu tinggi agar dapat menghangatkan bagian dalam rumahnya. Rumah ini khusus untuk tempat tidur dan beristirahat, sedangkan aktivitas lainnya seperti mandi dan makan berada di tempat yang berbeda. Berikutnya adalah rumah kebaya. Sebagaimana kita ketahui, rumah kebaya berasal dari DKI Jakarta. Julukan kebaya pada rumah kebaya disematkan karena memiliki atap rumah seperti pelana yang dilipat, dan bila diperhatikan dari sisi samping maka akan terlihat seperti lipatan kebaya. Rumah kebaya identik dengan teras yang luas yang diisi oleh meja dan kursi kayu, serta dikelilingi oleh pagar yang rendah atau langkan. Biasanya teras yang luas ini dimanfaatkan untuk menerima tamu yang datang kapan saja serta menjadi tempat bersantai keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa suku Betawi dalam membuat hunian selalu berpegang pada konsep kekeluargaan, keterbukaan dan keramahan serta hubungan sesama yang harmonis tentunya. Rumah adat ini biasanya dibangun di atas tanah berbentuk kubus dengan posisi lantai rumah yang ditinggikan dari dasar tanah, dan sebagai penghubung dengan tanah dibuatlah anak tangga maksimal 3 buah. Demikian sahabat pembelajar semua, uraian kita tentang berbagai rumah adat Nusantara. Masih banyak lagi rumah adat lainnya yang harus kita ketahui. Mari kita tumbuh kembangkan wawasan kita dengan cara belajar mandiri, dengan mengakses semua informasi dari manapun yang bisa kita dapat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.